Terima kasih Tuhan, ditinggikanlah namamu, kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, kita katakan amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita akan belajar tentang huruf alef saudara. Ya, perlu kita ketahui bahwa huruf Ibrani ini berbeda dengan huruf-huruf Latin saudara ya. Berbeda dengan huruf-huruf Latin pada umumnya. Huruf Ibrani ini memiliki sebuah kedalaman makna yang sangat luar biasa, saudara. Kalau huruf Latin, huruf A itu ya cuma bunyinya A, B ya B, C ya C, nggak ada artinya. Tetapi kalau saudara belajar tentang huruf Ibrani itu punya sebuah kedalaman makna dan punya nilai profetik di dalamnya, saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar tentang kedalaman makna huruf alef. Huruf apa saudara? Alef ya. Nah, huruf alef ini adalah huruf pertama di dalam susunan abjad bahasa Ibrani. Ya, siapa yang hafal alef bet? Alef sampai tau. Siapa yang hafal? Ada yang hafal di sini? Coba bisa disebutkan, Ciana. Iya, pulang dapat payung ya. Oke, bagus ya. Nah, pagi hari ini kita belajar satu huruf dulu saudara, yaitu tentang huruf alef. Saya mencatat atau saya melihat ada sekitar 9 poin saudara tentang makna kedalaman makna huruf alef ini saudara. Yang pertama apa saudara? Yang pertama, ya, kalau saudara lihat dalam literatur Kabbalah, huruf alef, ya, huruf ini, saudara bisa lihat, semua bisa lihat ya, huruf alef itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian, saudara. Huruf alef itu terdiri atas 3 bagian. Ya, saudara bisa lihat, mungkin slide selanjutnya. Nah, saudara lihat 3 huruf itu adalah huruf yod, ya, yang di atas. Kemudian ada huruf yod yang mengarah ke bawah. Bisa lihat? Bisa ya? Di tengah-tengahnya itu ada garis melintang begini. Itu namanya huruf waw. Jadi sebenarnya huruf alef ini, ya, sesuai dengan literaturnya Kabbalah. Saudara tahu Kabbalah itu adalah, Bapak Gembala sudah ngomong, Kabbalah itu adalah kelompok atau komunitas orang-orang Yahudi yang hidupnya ngeroh, ya. Mereka hidupnya dekat sekali sama dunia alam supranatural. Nah, saudara bisa lihat di situ, yod yang di atas itu menunjukkan, ya, arti Yahweh yang tersembunyi dan tak terbatas. Itu yang di atas, saudara ya. Yod yang ke atas itu menunjukkan Yahweh yang tersembunyi dan tak terbatas. Nah, kemudian yod yang di bawah itu, saudara, itu menunjukkan Yahweh yang mengungkapkan dirinya pada manusia. Jadi kalau yang di atas tadi, Yahweh yang tersembunyi dan tidak terbatas. Tapi huruf yod yang kedua, yang ke bawah, itu Yahweh yang mengungkapkan dirinya, ya, pada umat manusia. Kemudian yang di tengah, nah itu, ya, yang di tengah itu adalah huruf waw. Huruf waw itu menunjuk pada gulungan Torah, saudara. Ya, jadi artinya apa? Hubungan manusia dan Bapa Yahweh itu dapat terkait melalui Torah. Itu sebenarnya salah satu makna atau salah satu kedalaman dari makna huruf alef. Ini baru huruf alef, saudara. Saudara bisa lihat itu ya. Jadi huruf alef ini menunjukkan bahwa Yahweh
dan umat manusia itu bisa terhubung lewat Torah. Amin. Ya. Kemudian fakta yang kedua atau makna yang kedua. Nah, saudara, setiap huruf Ibrani itu punya yang namanya nilai gematria. Nah, saudara tahu bahwa nilai dasar gematria dari huruf alef itu adalah 1. Ya, yang menunjukkan bahwa hanya ada satu penguasa tunggal, yaitu Yahweh yang Echad. Amin. Ya, Yahweh yang Echad, dia adalah master semesta alam jagat raya ini. Dia adalah Tuhan atas semesta alam jagat raya ini. Yang percaya katakan amin. Nah, ya. Nah, saudara, susunan bagian huruf alef yang terdiri atas huruf yod, waw, itu memiliki nilai gematria 26. Huruf yod itu nilainya 10, huruf waw itu nilainya 6. Jadi kalau ada yod dan waw berarti 10 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 26. Nah, ternyata nilai gematrianya ini sama dengan nama Yahweh, susunan kata nama Yahweh yang terdiri dari 4 huruf, yaitu yod, he, waw, he. Yod nilainya 10, yang he itu 5, waw itu 6 tadi seperti yang itu tadi, kemudian he 5, jadi kalau di total jumlahnya dulu 26. Ya. Nah, itu betapa luar biasanya kalau kita tahu ya, nilai gematrianya sama dengan nama kudus Bapa Yahweh. Bahkan, saudara, kalau saudara tahu sebenarnya Bapa Yahweh itu sudah mengungkapkan namanya dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. Ketika apa? Ketika Mose menanyakan, "Ya Tuhan, siapakah namamu?" Dan Tuhan menjawab, Ehye Asher, Ehye. Coba slide yang ketiga. Ya. Ehye Asher Ehye. Saudara, di dalam perkataan Bapa Yahweh Asher Ahye Ehye, Asher Ehye. Saya kok bingung malah. Ehye Asher Ehye. Saudara bisa dilihat di situ ada 3 kali huruf alef yang muncul. Ya, saya kok lupa tidak membawa pointer ya. Tapi bawa pointer, Bi, supaya saya bisa kasih masih nyala enggak? Nah, saudara bisa lihat itu. Huruf alef muncul berapa kali? 1, 2, 3. Nah, sebenarnya di situ adalah seperti sebuah kode terhadap Mose bahwa huruf alef 3 kali muncul, dan huruf alef sendiri ini sebenarnya mewakili daripada pribadi Bapa Yahweh itu sendiri. Gitu, saudara. Nah, itu betapa dahsyatnya huruf alef, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 1 itu dikatakan ada kata Bereshit bara Elohim. Ini ya. Saudara bisa baca, saudara bisa lihat. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Ini di sini waet haaretz, ya. Nah, yang perlu saudara titik atau saudara perlu garis bawahi adalah kata et di situ. Ya. Nah, apa maksudnya? Saudara, kalau saudara lihat di situ ada kata et, itu kelihatannya sederhana ya. Sederhana. Kata et ini tidak bisa diterjemahkan menjadi sebuah kata sendiri sebenarnya. Tetapi itu adalah kata penghubung kalimat selanjutnya.
kata penghubung, saudara ya. Nah, karena itu kata penghubung, ya, itu sebenarnya terdiri dari dua huruf. Ya, et itu terdiri dari dua huruf, yaitu alef dan tau. Mungkin saudara masih bingung maksudnya apa nih? Ya. Yang bermakna apa, saudara? Maknanya adalah sebelum Bapa Yahweh itu menciptakan langit dan bumi, ya kan ngomong nih, ya kan? Ngomong begini kan? Pada mulanya Tuhan menciptakan, nah di sini ada kata et, langit dan bumi. Ada kata et di sini. Maksudnya apa, saudara? Ternyata di situ ada juga sebuah kode. Maksudnya apa? Kata et di situ adalah sebelum Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi, itu selalu diawali dengan keberadaan Elohim sebagai alef dan tau. Sebagai yang kekal. Amin. Jadi ketika Bapa Yahweh itu menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, ya, Beresit bara Elohim et. Nah, waktu dia ngomong et, itu menunjukkan bahwa ini loh aku yang awal dan yang akhir. Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Bisa ya? Itu kedahsyatannya huruf alef, saudara. Kemudian fakta yang keempat. Ternyata huruf alef ini juga itu dipadankan dengan kekudusan Tuhan. Maksudnya begini. Huruf alef itu dipakai dalam kata L. L itu kan alef dan lamet. Dia membentuk kata L. L itu berarti artinya apa? Elohim. Amin. Ya. Terus kata apa lagi, saudara? Adonai. Huruf depannya huruf alef. Ya. Kemudian kata Elohai juga sama. Kemudian kata Ehye, Aser Ehye itu juga huruf tadi, huruf alef. Kemudian kata Adon Olam juga sama. Kata Adir juga sama, itu mengarah kepada penguasa Tuhan. Jadi itu salah satu makna dari huruf alef, saudara. Ya. Kemudian yang kelima. Ini kita belajar ya, supaya kita tahu, oh, huruf Ibrani baru satu huruf aja, ternyata di dalamnya mengandung banyak kekuatan makna yang profetik, saudara. Iya. Yang kelima. Saudara tahu, bahasa Ibrani untuk kata manusia itu adalah Adam. Apa, saudara? Adam. Kata manusia untuk dalam bahasa Ibrani itu adalah Adam. Adam itu terdiri dari 3 huruf. Bapak Gembala sudah ngajarin kemarin. 3 huruf. Alef, Dalet, dan Mem. Ya, Alef, Dalet, dan Mem. Nah, ternyata saudara perhatikan ketiga kata ini, Alef, Dalet, dan Mem ini, kalau kita pisahkan antara huruf alef, dalet, dan mem. Nah, kata dalet dan mem itu berarti kata dam. Dam itu artinya darah. Ya, dam itu artinya apa, saudara? Darah. Kita ambil kata damnya dulu, berarti dalef dan mem. Itu punya arti namanya darah. Kemudian kata alefnya sendiri itu kembali kepada akar kata el, yaitu Elohim. Jadi kata Adam atau manusia adalah Elohim yang turun menjadi daging dan nefes atau nafas, sehingga disebut nefes khaya, atau bisa disebut dengan jiwa yang hidup, ya.
Jadi Elohim yang turun menjadi daging. Sehingga disebut jiwa yang hidup. Nah, ini menunjuk kepada siapa saudara? Yesua, betul sekali. Ya, Yesua. Dia adalah Elohim yang menjadi daging untuk menjadi perantara atau jembatan antara manusia dengan Tuhan. Supaya manusia mendapatkan keselamatan. Amin. Saudara lihat betapa dahsyatnya huruf alef ini, saudara. Ya. Jadi kalau alef disambung dengan kata dam, itu jadi manusia. Dan itu artinya adalah Elohim yang turun menjadi manusia. Itulah Yesua. Kemudian yang keenam. Ya. Nah, slide yang kelima ya. Oh, bukan, atas lagi, atas. Iya. Kembali ke ini tadi. Huruf alef itu sebenarnya sebuah gambaran, saudara, dari arti manusia Elohim, yaitu Sang Elohim Yahweh sendiri, seperti yang ditunjukkan dalam huruf alef. Ya. Nah, di situ kalau saudara lihat yod yang ke atas itu disebut divine realm atau alam langit. Alam langit. Yod yang ke atas itu artinya mengarah kepada alam langit. Dan yang turun ke bawah itu adalah earthly realm atau alam bumi. Alam langit dan alam bumi bisa tersambung itu lewat huruf tadi yang pertama artinya memang Torah. Tetapi yang kedua ya itu huruf waw itu juga punya lambang paku. Punya lambang pasak. Paku tahu ya? Jadi saudara memang sudah ditulis bahwa kalau kita ini sebagai manusia yang ada di bumi mau tersambung dengan alam langit harus lewat siapa saudara? Yesua. Ya, jadi intinya gampangnya begini, kalau manusia itu mau selamat, dia harus menerima Yesua yang mati di atas kayu salib, saudara. Ya. Jadi huruf alef itu melambangkan Yesua sebagai mediator. Dalam huruf alef terdapat kata yod di atas dan yod di bawah seperti yang saudara lihat. Ya. Makanya jika kita menerjemahkan huruf alef, maka kedua yod juga akan mewakili lengan atau tangan yang terulur, yang menjangkau. Jadi ini kalau saudara bisa lihat ada yod di atas dan yod di bawah itu digambarkan sebagai sebuah kedua lengan. Kedua lengan yang merangkul, satu merangkul tangan Tuhan, yang satu merangkul tangan manusia. Begitu maksudnya. Makanya Yesua itu sebagai mediator, begitu, ya. Saudara lihat ini betapa luar biasanya keunikan, kedalaman makna huruf Ibrani, saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat waw yang di tengah itu melambangkan paku, saudara. Ya. Jadi kita bersyukur itu sudah dinubuatkan. Keselamatan kita hanya melewati darah Yesua. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Kalau kita mau melihat keberadaan huruf alef secara eskatologi atau secara perhitungan tentang kedatangan Mesias, itu tersirat di dalam kalimat Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Sudah tertulis itu dari kitab Kejadian, saudara. Pasal 1 ayat 1. Ya, apa yang tersirat di situ? Kalau saudara perhatikan di dalam kalimat Bereshit bara Elohim et hasamayim,
Saudara bisa lihat di situ ada 6 huruf alef. Maksudnya apa saudara? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu juga disebut sebagai angka manusia, betul ya? Nah tetapi saudara perlu tahu, kata alef itu juga punya makna yang lain sebenarnya. Ada makna yang lain, ya. Jadi juga, bukan hanya berbicara tentang kekuasaan Elohim, tetapi kata alef itu juga memiliki makna lain, yaitu akharit hayamim. Apa itu akharit hayamim? Artinya akharit hayamim yaitu hari akhir, hari yang akhir, saudara. Nah, kalau saudara lihat di situ ada 6 angka alef, berarti 1 alef itu mewakili 1000 tahun. Ya, waktunya Tuhan itu kan 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun ya. 1000 tahun. Nah, 6 hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Makanya 6 itu angka manusia. Kalau kita lihat ada 6 angka alef, berarti 1 alef 1000 tahun. Kalau ada 6 berarti 6000 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat dari perhitungan yang seperti ini, jadi umur bumi ini sampai kedatangan Yeshua itu sebenarnya adalah 6000 tahun. Tetapi sekali lagi, seperti yang Bapak Gembala sampaikan kemarin, bahwa kita tidak bisa menebak kapan waktu tepatnya Yeshua itu akan datang. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah berjaga-jaga, saudara. Ya, berjaga-jaga. Dan ini adalah pola Ibrani yang tertulis di dalam kitab suci, saudara. Nah, kata alef itu juga mewakili tentang perhitungan kedatangan Mesias, Yeshua. Dan yang terakhir, saudara, huruf alef itu juga dipakai di dalam beberapa penampakan wujud Elohim. Nah, saudara bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 29. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 29, di situ Bapa Yahweh muncul dalam bentuk api. Nah, api itu bahasa Ibraninya adalah Esh. Apa saudara? Esh. Kalau bahasa Indonesia es apa? Es. Tapi kebalikannya, kalau bahasa Ibrani itu es itu api. Es itu terdiri dari 2 huruf, saudara, yaitu alef dan shin. Jadi kembali lagi, huruf alef muncul. Ya, dia mewakili kata api. Kemudian muncul lagi dalam kata terang, yaitu or. Or itu artinya apa, saudara? Terang. Terang itu artinya or. Or itu terang. Jadi biar kita lebih pinter lagi ya. Jadi kalau or apa? Kalau terang itu or. Kalau api? Nah, ya, saudara bisa baca itu di dalam kitab Yesaya 10 ayat 17. Huruf or itu terdiri dari 2 huruf, yaitu alef dan 3 huruf, alef, waw dan res. Ya, kembali lagi huruf alef muncul, saudara. Ya, Bapa Yahweh sebagai terang. Dan ada yang ketiga, yaitu ahava. Ahava itu artinya love, kasih, cinta, saudara. Ya, ahava itu terdiri dari huruf alef, he dan alef, he, bet dan he. Itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Bahwa Elohim itu adalah kasih. Kembali lagi huruf alef menjadi huruf pemimpin di dalam sebuah kata ahava. Saudara, itulah sebuah kedalaman makna dari huruf alef. Pesannya apa, saudara? Kita itu perlu bersyukur, ya, dengan kita mengenal bahasa Ibrani, ya, berarti
ketika kita mengucapkan sesuatu di dalam bahasa Ibrani, itu berarti ada makna yang kuat yang keluar, ada arti yang kuat yang keluar, ada kuasa yang keluar, begitu loh maksudnya saudara. Amin. Makanya kenapa Bapak Gembala kita itu dari dulu wanti-wanti, ya, panggil nama Yesua, panggil nama Yesua. Kenapa? Karena Yesua itu punya arti. Tapi kalau kita panggil nama Yesus, gak ada artinya saudara. Ingat, setiap perkataan kita itu punya kuasa. Sekarang kita tahu bahwa di dalam, kenapa dikatakan perkataan kita itu punya kuasa? Karena di dalam huruf-hurufnya sendiri, huruf-huruf Ibrani itu setiap kata ada artinya. Amin. Jadi ketika saudara ngomong amin itu juga ada artinya, ada kuasanya. Jadi pagi hari ini, ayo saudara, ketika kita memanggil nama Yesua, ketika kita memanggil nama Yahweh, saudara imani dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara mendapatkan perkataan berkat, saudara katakan amin itu dengan sungguh-sungguh. Maka percayalah, yang dahsyat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini kami sedikit belajar Tuhan tentang huruf Alef. Tuhan, kami bersyukur Bapa bahwa kami memiliki Elohim yang dahsyat. Kami memiliki Tuhan yang powerful, sehingga ketika kami mengucapkan perkataan Tuhan, Engkau memberikan kuasa dalam perkataan ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus Engkau bimbing Bapa Yahweh, untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam pola-Mu ya Bapa, pola Ibrani Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami semua diberkati oleh renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mohon dukungan doa untuk putra-putri kita yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, atau SMK yang akan menghadapi PAS penilaian akhir semester pada hari Senin 30 November hingga 5 Desember 2020. Kehilat Aleph Tau Magelang mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 50 pack makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk berpartisipasi, dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudari Weli dengan nomor berikut. Dengan adanya erupsi Gunung Merapi, maka warga dipindahkan ke tempat pengungsian. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka yang sedang mengungsi, jemaat dapat berpartisipasi juga dengan memberikan bantuan berupa popok, sembako, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan dapat dikumpulkan di kantor Kehilat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Yolan dan Saudara Weli dengan nomor berikut ini. Bagi saudara-saudara yang rindu mengembangkan talenta untuk melayani Bapak Yahweh, khususnya para pria yang berusia 8 hingga 18 tahun, kami mengajak untuk dapat bergabung bersama kami dalam tim banner. Mari bersama-sama kita menyenangkan hati Bapak Yahweh. Bagi saudara yang berminat, dapat menghubungi Saudara Kevin di nomor 0811 2956 191 0811 2956 191. Pendaftaran ditunggu paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Hadirilah ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Yang biasanya diadakan tanggal 31 Desember, tahun ini diadakan tanggal 30 digabung dengan ibadah di hari Rabu.
Bagi jemaat yang ingin bersaksi, kami beri kesempatan dengan durasi 5 hingga 7 menit dan sebelumnya bisa mendaftar dahulu di kantor Keila. Pendaftaran ditunggu paling lambat hari Minggu 27 Desember 2020. Hadirilah ibadah pembuka tahun yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore di Keila dengan acara berbagai macam talent show dari masing-masing divisi. Untuk ibadah Sabat digabung dengan ibadah di hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, saya mengajak saudara untuk saat ini kita mengakhiri ibadah kita, dan saya mengajak Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa juga untuk saudara kita Falehah yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami kembali pulang, saya berdoa secara khusus untuk saudara Falehah yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Dari tempat ini kami mengikat segala kuasa sakit penyakit di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya menolaknya. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara Falehah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Dan Engkau akan pimpin kembali esok untuk kami bersama-sama beribadah memuliakan Engkau. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha ufri atmat ka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ataboboy kau faruk atabat seteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom.
faleha. Sahabat shalom, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Luka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan